Ketika sadar ini, terus kita bisa menyimpulkan, oh iya ya sebenarnya kita itu banyak tidak tahunya daripada tahunya. Lalu kesadaran ini membuat orang kemudian tawadhu, tidak sombong. Itulah mengapa orang itu tambah pinter, harusnya tambah tawadhu, tambah tidak sombong. Kok ada orang tambah pinter kok tambah sombong? Sebenarnya dia belum pinter. Orang bisa sombong itu menunjukkan dia tidak pinter. Kalau dia pinter, dia tahu bahwa dia tidak pantas sombong. Jadi makanya ini tawadhu beneran ya, bukan minder. Kan ada di antara teman-teman itu yang saya sebenarnya itu minder, bukan. Tawadhu itu kesadaran bahwa ada hal yang saya tahu, tapi lebih banyak hal aku tidak tahu. Nah, untuk hal-hal yang saya tahu, saya percaya diri. Tapi saya tidak boleh sombong, karena antara yang saya tahu dengan yang saya tidak tahu, jauh lebih banyak yang saya tidak tahu. Yo, aku agak pinter sih untuk hal ini, tapi di banyak hal yang lain aku tidak pinter. Kayak taplak tadi, mungkin ahli konveksi, ahli jahit tahu. Tapi dia di banyak hal yang lain tidak tahu. Loh, kesadaran ini loh yang menurut saya penting hari ini. Seringkali kita dihadapkan pada konflik antara pengetahuan yang kita miliki dan yang belum kita ketahui secara menyeluruh. Misalnya, bagaimana kita menangani situasi di mana seseorang merasa dirinya lebih pintar dan berpengetahuan yang luas. Namun pada saat yang sama, kurangnya kesadaran akan hal-hal yang belum dipahami membuatnya bersikap sombong. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada konflik moral antara apa yang kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui. Sebagai contoh, seseorang yang mungkin merasa yakin bahwa pemahaman dan pengetahuannya dalam beberapa hal, namun kurangnya kesadaran akan banyaknya yang belum diketahui bisa membuatnya kurang rendah hati. Nah, hal ini sering terjadi dalam berbagai situasi, baik dalam hubungan pribadi maupun di tempat kerja. Sehingga pemahaman ini tentang batasan pengetahuan kita sendiri merupakan konflik filosofis yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Nah, yang di atas tadi adalah fokus utama untuk dijelajahi dalam Risalah Hidup bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Apologi edisi Socrates. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidup kita. Kita ingat-ingat kembali ya backgroundnya, kasusnya Socrates ini. Ini kan beliau dulu pernah saya ceritakan seperti apa biografinya, mengalami beberapa pergantian rezim. Dia mengalami era awal demokrasi, kemudian lahirnya peperangan-peperangan, sampai kemudian perang Peloponnesian itu yang puluhan tahun perang antara Athena sama Sparta, yang kemudian Athena kalah, dijajah, dikuasai oleh Sparta. Di situ muncul rezim 30 tiran karena Yunani kemudian dipimpin oleh 30 orang tokoh aristokrat. Jadi model pemerintahannya agak oligarkis. Tapi kemudian Athena fight back, balas dendam, menang. Tapi akhirnya juga kekuatannya melemah sampai nanti ditaklukkan oleh Macedonia yang dipuncaki oleh Alexander the Great. Nah, Socrates ini di era-era akhir era 30 tiran dan di awal era pasca itu. Dia dituduh karena beberapa teman muridnya itu ya dari kelompok tiran ini, dia dituduh
melanjutkan tiran ini, pro tiran yang lama oleh tiran yang baru. Jadi itu antara lain tuduhannya pada Sokrates. Dia dicurigai masih punya hubungan dengan kelompok 30 tiran tadi. Meskipun di era 30 tiran, ya Sokrates ini juga dianggap pembangkang. Karena saat itu Sokrates tidak mau diajak perang, tidak mau diajak masuk politik. Nah ini sisi politiknya ini. Sisanya nanti ya tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang dibuat-buat. Padahal beliau ini kan ya jasanya besar sebenarnya untuk negara. Saat itu negara yang sedang melemah, sedang kacau. Nah itu backgroundnya. Tuduhannya nanti 3. Dia dianggap tadi yang pertama punya hubungan dengan tiran yang lama. Kemudian dia dianggap, mungkin bahasanya, membuat agama baru dalam tanda petik. Sebenarnya yang dilakukan adalah mengkritisi keberagamaan lama. Cara beragama lama yang dogmatis, yang kaku, tidak menggunakan akal budi. Itu yang dikritik oleh Sokrates. Tapi masyarakat itu kan kalau sudah percaya sesuatu sulit untuk dibelokkan. Apalagi yang sudah tua-tua, sudah mengakar. Inilah maka kemudian Sokrates dianggap meracuni pikiran anak-anak muda. Nah, jadi ini tuduhan-tuduhan yang sebenarnya simpel sebenarnya, tidak gawat. Kalau bahasa hari ini orang seperti ini mungkin banyak punya ide kritis, gagasan kritis, ngeritik pemerintah banyak. Tapi zaman itu kemudian sidang memutuskan dari 500 dewan juri, 280 memutuskan Sokrates bersalah, 220 memutuskan Sokrates benar, kalah suara. Jadi kalau hari ini mungkin kalah viral. Siapa yang buzzernya paling banyak, dia yang menang. Nah, situasinya begitu saat itu. Dari 500 juri ini 280, 220. Yang 280 ini yang macam-macam. Ada yang disogok, ada yang pro siapa, ada yang tetangganya bolonya siapa, dan lain sebagainya. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, beliau diadili itu tahun 399 sebelum Masehi. Sebenarnya ada banyak peluang Sokrates bisa selamat, tidak harus dihukum mati. Dia bisa selamat kalau mau mengakui, mau menerima tuduhan segala kesalahan yang dituduhkan pada dia. Dia bisa selamat kalau mau diasingkan. Jadi tidak harus dihukum mati, tapi silahkan diasingkan kalau mau. Cuma dalam pertimbangannya Sokrates, kalau saya mau negosiasi, khawatirnya orang-orang menganggap yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang benar. Jadi kebenarannya bisa dinego, padahal ini sesuatu yang memang benar, pasti benar. Menurut versinya Sokrates, maka dia lebih milih, ya sudah tidak apa-apa kalau memang keputusannya dihukum mati. Meskipun menurut saya tidak layak saya dihukum mati. Harusnya saya itu diberi imbalan besar oleh negara. Tapi kok malah dihukum mati, ya sudah. Dan dia tidak mau nego. Muridnya yang namanya Krito itu sampai Sokrates gini loh, saya punya banyak kenalan sipir-sipir penjara ini, sudah tak. Mereka tak kasih sangu sedikit saja, penjara dibuka, kita bisa pergi. Tapi Sokrates tidak mau. Nah ini mental seperti ini yang mungkin hari ini jarang ya. Kita senengannya golek selamat, yang penting selamat, yang penting aman. Kalau mikirnya begitu semua, tidak ada Sokrates. Zaman mungkin tidak berubah. Justru Sokrates dikenang hari ini ya karena keteguhannya pada kebenaran. Ya kebenaran itu kadang memang pahit. Tapi ya mau tidak mau harus kita terima. Memang faktanya, haknya begitu. Baik, nanti malam ini kita dengarkan. Meskipun tidak utuh ya saya potong-potong. Kalau ingin baca semuanya silahkan teman-teman baca langsung.
Bukunya ada, terjemahannya banyak, ada beberapa versi. Jadi kita membaca buku apologi. Kalau hari ini kata apologi itu dalam bahasa Indonesia diserap dimaksudkan orang yang merasa benar, berapologi. Tapi memang ini pembelaannya Sokrates tentang tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada dia. Di luar tuduhan tadi, sebenarnya memang seperti minggu-minggu lalu saya sebut, Sokrates ini menganggap dirinya pengganggu. Biar orang-orang ini tidak terlena tidur dalam situasinya. Harus bangkit, berkembang. Wong dalam hidup ini ada banyak yang harus diluruskan. Maka ada beberapa kegelisahan di tengah masyarakat karena hadirnya Sokrates. Yang pertama apa? Sokrates ini tidak seperti filosof ilmuwan yang lain sebelumnya. Sokrates ini yang lain membahas alam, membahas sains, berlomba-lomba menemukan ini, menemukan itu. Kalau Sokrates malah membahas dirinya sendiri. Ini anomali pada zaman itu. Di tengah-tengah orang yang berlomba-lomba di bidang, kalau hari ini namanya mungkin sains, teknologi, melihat kosmos, Sokrates malah, ayo dong baca diri kita sendiri. Nah, ini kalau bahasa Jogja ini selenco, agak melenceng ini. Wong yo, sekarang zaman apa malah bahas itu. Sekarang tema ini kok malah tema itu aneh. Kadang-kadang orang yang tidak jeli, aneh itu tidak sama itu dianggap salah. Dianggap keliru. Yang benar itu yang seperti kita ini. Nah, makanya sering saya bilang, yuk latihan untuk menerima perbedaan. Banyak orang yang tidak kuat berbeda. Tidak kuat kalau orang lain punya pandangan yang berbeda. Karena menurutmu yang benar ya pandanganmu. Sebenarnya bagus kamu yakin bahwa yang benar pandanganku, berarti kamu mantep. Tapi dengan kamu berusaha menyalah-nyalahkan yang lain, menganggap yang beda dengan kamu pasti salah, sebenarnya menunjukkan kamu belum terlalu mantap dengan kebenaranmu. Kalau kamu mantap dengan kebenaranmu kan kamu santai saja. Jadi kalau kamu yakin bahwa kamu ganteng, orang ngomong apa saja terserah lah. Saya yakin kok aku ganteng, orang ngomong terserah orang komentar apa, itu kan mantap. Tapi kalau kamu masih gelisah, wah jangan-jangan temanku lebih ganteng, jangan-jangan orang ngomong komentar apa tentang dirimu kamu gelisah, ya sebenarnya kamu tidak terlalu yakin kalau kamu ganteng. Jadi kegelisahanmu pada perbedaan kadang-kadang menunjukkan bahwa kamu belum mantap pada kebenaranmu. Baik, jadi ini yang terjadi yang pertama dengan Sokrates di kalangan akademisi, ilmuwan, filosof saat itu. Ini kok aneh-aneh sih orang, yang lain bahas apa, dia bahas apa. Menyebalkan saja. Nah, itu kegelisahan. Yang kedua, Sokrates ini di antara keanehannya tidak seperti kaum sofis. Kaum sofis itu kalau mengeluarkan ilmu, mengajar atau apa, itu bayarannya harus besar. Ilmu itu mahal. Nah, kalau Sokrates, ilmu-ilmu kelas tinggi diobral murah di mana-mana, ngobrol di pasar-pasar dan lain sebagainya. Oh, ini ngancam stabilitas ini. Jangan-jangan nanti tidak laku ini orang-orang sofis ini retorika. Gaya retoriknya mereka itu kan yang dibayar. Ini Sokrates enak saja. Materi-materi kelas tinggi, wawasan-wawasan mendalam. Ini senjata kita. Kok ya diecer murah di pasar-pasar, dipakai ngobrol buat siapa saja, anak-anak muda. Dan nanti kalau anak-anak muda nggak daftar di tempat kita sekolahnya, ya rugi kita. Nah, ini kegelisahannya kelompok sofis. Jadi, ini kalau semua ngaji filsafat, jurusan filsafat nanti tidak laku. Ya, mungkin pikirannya mungkin semacam itu zaman itu ya. Kalau hari ini sih ya jurusan filsafat emangnya kapan pernah laku. Jurusan filsafat itu kan tidak populer. Saya pernah ditanya, Pak, jurusan filsafat itu kok mahasiswanya sedikit sih, tidak laku ya Pak. Saya, loh kamu membacanya jangan tidak laku begitu. Jurusan filsafat itu elit.
Jadi kalau elit itu tidak boleh banyak-banyak. Kalau populer di mana-mana tidak elit lagi. Justru elit itu cuma sedikit. Nah, jadi istimewa. Kalau istimewa itu kan langka. Kalau istimewa kok banyak ya tidak istimewa. Jadi memang jangan banyak-banyak ahli filsafat. Kalau terlalu banyak, apalagi semua orang jadi filosof, jangan-jangan malah tambah ruwet. Jadi ya, silahkan kalangan tertentu yang minat, tertarik, siap mendalam, ayo. Nah, ini menggelisahkan zaman itu. Gayanya Sokrates inilah kok yo dijajakan di mana-mana. Wisdom itu, hikmah itu. Yang ketiga, kalau ini hubungannya dengan status. Kok orang paling disucikan saat itu, yang jadi pendeta di kuil Delphi bilang, ini yang paling dipercaya zaman itu, Sokrates adalah orang yang paling bijaksana. Oh, ini bagi orang-orang pinter, filosof-filosof besar zaman itu, ini kan menyakitkan hati. Lah kok malah Sokrates yang paling bijaksana? Oh yo, kita ini juga tinggi wawasannya, kita filsafatnya juga luar biasa, daki-daki. Kok malah Sokrates yang hanya orang jalan-jalan pakai sandal jepit di luar, yang tidak ganteng sama sekali, kan memang beliau terkenal tidak ganteng. Wong ya dia menarik karena lucu saja, dia itu filosof atau stand up kan tidak terlalu beda zaman itu, tapi kok disebut orang paling bijaksana, itu mungkin menyakitkan bagi banyak filosof yang lain. Nah, ini jadi diam-diam muncul rasa ketidaksenangan. Itu mengapa? Jangan kaget, Pak, kok ya Sokrates orang setulus itu, kok 280, 220. Situasinya seperti ini. Banyak yang dikecewakan, banyak yang iri, banyak yang merasa dirugikan. Jadi pandangan bahwa dia orang paling bijaksana, ya tentu saja membuat orang bijaksana yang lain dalam tanda petik mungkin tersinggung. Apalagi yang punya kekuasaan yang oleh Sokrates kan dijauhi. Jadi di era terakhir tiran itu dia menjauh dari dunia politik. Nanti ada quote-quote-nya. Meskipun sebelumnya beliau ini kan pernah juga ikut perang. Tapi belakangan sudah tidak mau lagi berpolitik. Kemudian ini yang mungkin menggelisahkan juga, Sokrates itu gayanya usil, mempertanyakan apapun. Ini bagi orang yang tidak terbuka, itu kan menyebalkan. Lagi enak-enak ngomong I love you, terus dia tanya, cinta itu apa? Loh, itu kan menjengkelkan. Terus dijawab, terus dibantah. Masa cinta kayak gitu? Kalau faktanya begini gimana? Terus dia digiring. Akhirnya tadi sudah bilang I love you, sekarang ragu-ragu. Jadinya itu cinta bener apa enggak ya? Itu Sokrates. Iya sih, kalau anak-anak muda kan kayak gini asik. Tapi bagi orang-orang tua yang butuh kepastian, itu gelisah dengan gaya seperti ini. Kalau kalian, saya bilang kebenaran itu bisa plural, bisa macam-macam, bisa perspektif. Kalau kalian kan enjoy. Tapi bagi kelompok tertentu, ini menggelisahkan. Mereka inginnya benar itu ya satu saja sudah. Ini satu-satunya. Perspektif paling lurus itu yang ini, yang lain bengkok semua. Kan banyak orang seperti itu. Sementara oleh Sokrates ya semuanya dipertanyakan. Sedangkan kita tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagian besar orang hidupnya dengan prinsip dijalani saja, mengalir saja. Ya sebagian besar lah. Mungkin yang hadir ngaji, mendengarkan ngaji itu juga begitu. Hidup itu rutin saja, dijalani saja. Bahkan kalian hadir malam ini ngaji, itu saya tidak yakin masing-masing punya argumen yang kuat. Kenapa kok ikut ngaji? Kenapa kok hadir di sini? Wong yo mendengarkan YouTube-nya saja bisa. Kenapa kok dengerin YouTube-nya kok yo tidak hadir langsung? Kenapa? Itu kan masing-masing harus bertanggung jawab, punya jawaban. Wong kadang kalian kenapa kuliah jurusannya ini juga kan ya tidak tahu jawabannya apa. Ya kan? Kamu baru sadar setelah nggarap skripsi, jangan-jangan saya salah jurusan ya Pak. Lu kemana aja selama ini kuliah kok baru sadar salah jurusan pas nggarap skripsi. Jadi itu kalau ketemu Sokrates habis kamu.
Jadi kayak gini ini menggelisahkan. Itu yang membuat dia dianggap negatif oleh banyak orang, apalagi yang punya kekuasaan. Berhadapan dengan orang seperti Sokrates berarti apapun kebijakan yang diambil ya pasti akan dipertanyakan. Nah, ini yang keempat, situasi yang ditimbulkan ini di luar tuduhan formalnya ya. Ini yang non formal, di balik yang dituduhkan ada ini. Makanya kalian jangan menganggap wah orang Yunani itu kok tega sekali, kok bodoh sekali. Tidak, ada situasi semacam ini, semacam chaos di tengah masyarakat. Tapi chaos yang positif sebenarnya. Hanya orang-orang tidak sadar karena secara umum orang itu ingin nyaman. Sehingga ketidaknyamanan itu seringkali dihindari. Padahal untuk bisa maju, berkembang, kalian perlu mendobrak kenyamanan, kemapanan. Kalau cara hidupmu begitu-begitu saja, ya enak sih, tapi kamu tidak berkembang. Nah, ini yang digugah oleh Sokrates. Kemudian, ya, lebih banyak membahas ke dalam, tidak keluar. Ini mirip seperti yang awal tadi, yang khas. Orang ketika membahas ke dalam itu kan perlu keberanian. Karena ketika saya membahas diriku, di situ akan kelihatan betapa aku ini lemah, betapa aku ini banyak kurangnya, betapa banyak hal yang aku tidak tahu. Loh, ini perlu keberanian. Jangan dikira Pak, wong muhasabah membaca diri saja kan gampang, wong dirinya ada di sini tinggal diurai, tinggal dipahami. Iya, tapi seperti ini butuh keberanian. Keberanian mengucapkan ini benar, ini salah, itu tidak gampang. Kadang-kadang kan kalian membaca dirimu terus ketemu sebenarnya ini tidak boleh curang. Tapi kan ya memang situasinya tidak memungkinkan. Kamu cari alasan mesti. Kamu tidak berani ngaku bahwa saya salah. Dalam hal ini aku keliru. Wah, ini sebenarnya aku salah ucap. Tapi maksud aku terang-terangan bilang salah ucap. Adalah ini saya terpaksa ngomong begini atau apa. Nah, ini Sokrates mengajak membaca ke dalam diri yang tadi menggelisahkan tadi. Dan yang terakhir, menyadarkan orang tentang betapa pengetahuan kita itu terbatas. Orang biasanya mengklaim aku ini pinter, aku ini banyak tahu, aku sudah ngaji filsafat sejak tahun berapa, jadi generasi awal aku ini jadi lebih. Akhirnya orang cenderung ngaku aku sudah tahu, aku sudah pinter, aku sudah bisa. Kalau cuma begitu sejak dulu saya juga bisa. Ini orang mudah begitu. Tapi Sokrates menyadarkan kita bahwa sebenarnya kalau mau jujur, antara yang kita tahu dengan yang kita tidak tahu itu jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Jadi jangankan yang luas-luas, yang di sekitar kita saja itu banyak yang kita tidak tahu. Taplak meja ini, ya kita ngertinya taplak begitu saja kan. Begitu ditanya detail, ini terbuat dari apa, kainnya namanya kain apa, model jahitnya seperti apa, model wiru seperti ini di dunia fashion namanya apa. Terus itu sebagian besar mungkin kita tidak bisa jawab. Yang bisa jawab yang ahli-ahli tata busana, ahli-ahli jahit. Kita tidak tahu. Jadi ketika sadar ini, terus kita bisa menyimpulkan, oh iya ya sebenarnya kita itu banyak tidak tahunya daripada tahunya. Lalu kesadaran ini membuat orang kemudian tawadhu, tidak sombong. Itulah mengapa orang itu tambah pinter, harusnya tambah tawadhu. Tambah tidak sombong. Kok ada orang tambah pinter kok tambah sombong? Sebenarnya dia belum pinter. Orang bisa sombong itu menunjukkan dia tidak pinter. Kalau dia pinter, dia tahu bahwa dia tidak pantas sombong. Jadi makanya ini tawadhu beneran ya, bukan minder. Kan ada di antara teman-teman itu yang saya sebenarnya itu minder, bukan. Tawadhu itu kesadaran bahwa ada hal yang saya tahu, tapi lebih banyak hal aku tidak tahu.
Nah, untuk hal-hal yang saya tahu, saya percaya diri. Tapi saya tidak boleh sombong, karena antara yang saya tahu dengan yang saya tidak tahu, jauh lebih banyak yang saya tidak tahu. Yo, aku agak pinter sih untuk hal ini, tapi di banyak hal yang lain aku tidak pinter. Kayak taplak tadi, mungkin ahli konveksi, ahli jahit tahu. Tapi dia di banyak hal yang lain tidak tahu. Loh, kesadaran ini loh yang menurut saya penting hari ini, yang sejak dulu diperkenalkan oleh Socrates. Hari ini kan orang berlomba-lomba pamer untuk menunjukkan bahwa aku yang paling tahu, aku yang paling ngerti, aku yang paling update, aku yang paling viral, dikenal orang, aku yang paling... Nah, kebalikannya oleh Socrates kita diajari, sadarilah bahwa kita itu banyak tidak tahu. Socrates dilabeli orang paling bijaksana zaman itu karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sementara yang lain tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Sebenarnya selisihnya hanya itu. Sama-sama tidak tahu, yang satu sadar dia tidak tahu, yang satu tidak sadar. Karena yang lain tidak sadar semua, satu-satunya yang sadar inilah disebut paling bijaksana.